Sobat Kairos yang dikasihi oleh Yesus Kristus, firman Tuhan yang memberkati pada hari ini diambil dari kitab Ayub 14 ayat 14. Demikianlah firman Tuhan. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku sampai tiba giliranku. Demikian firman Tuhan. Suka atau tidak suka, hidup kita di dunia adalah hidup yang sementara. Setiap manusia pasti akan mati. Permasalahannya, kita tidak akan pernah tahu kapan kita akan mati. Jika kita tahu bahwa kita akan mati 10 tahun lagi, maka bisa jadi selama 9 tahun kita akan berbuat dosa dan baru bertobat di 1 tahun terakhir. Atau mungkin bahkan baru bertobat di hari terakhir. Bahkan jika kita tahu hari kematian kita dan bagaimana kita akan mati, mungkin kita akan berusaha mati-matian untuk menghindari kematian tersebut. Tetapi permasalahannya adalah bahwa setiap orang memang harus mati. Dan orang yang sudah mati tidak akan kembali lagi, ayat 14a. Memang dalam beberapa kasus ada orang-orang yang sudah mati dibangkitkan kembali. Bahkan Alkitab pun menyebutkan sejumlah orang mati yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Akan tetapi itu pun menjadi suatu pengecualian. Karena berarti ada maksud Tuhan ketika ia boleh kembali ke dunia lagi. Tetapi inti dari perkataan firman Tuhan di ayat 14a tersebut adalah bahwa semua orang walaupun mungkin pernah dihidupkan dari kematian, pada akhirnya tetap akan mati. Minimal mati dalam usia tua. Semua orang memang harus mati dan harus menghadap tahta Allah nantinya untuk dihakimi. Oleh karena itu, mengingat sebenarnya kita hidup di dunia ini hanya sebentar saja dibandingkan dengan kekekalan yang kekal yang selama-lamanya. Bukankah kita harus menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan yang telah mencipta kita? Benarlah firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, yaitu bahwa kita harus menaruh harapan kita selama hari-hari pergumulan kita, hingga tiba giliran kita nantinya, ayat 14b. Memang hidup ini merupakan pergumulan setiap hari, bahkan setiap saat. Itulah mengapa bayi yang baru lahir menangis, karena harus siap menghadapi pergumulan di dunia ini. Dan orang yang mati di dalam Tuhan ketika meninggal akan tersenyum, karena kembali ia masuk ke rumah Bapa, di mana tidak ada air mata di sana. Sobat Kairos, sejak zaman Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan sudah mengatakan bahwa hidup akan sulit dan penuh dengan pergumulan. Manusia harus mencari nafkah dengan susah payah, dan pada akhirnya ketika mati akan kembali ke tanah. Kejadian 3 ayat 19. Oleh karena itulah kita benar-benar harus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, karena kita tidak akan mampu berjalan sendiri di dunia ini tanpa Tuhan. Bahkan jika kita mampu berjalan di dunia ini dengan segala kerja keras kita, sehingga kita bisa sukses di dunia ini dan memiliki banyak harta, semua itu tidak akan berarti ketika kita nanti menghadap pengadilan Tuhan. Karena hanya di dalam Tuhanlah ada keselamatan dan hidup kekal di surga nanti. Jadi bagaimana kita harus hidup di dunia ini? Kita harus hidup dalam cara yang sama dengan cara ketika kita nanti hidup di surga. Pertama, kita harus hidup dalam hubungan yang dekat dan intim dengan Tuhan. Alkitab mengatakan bahwa ketika Tuhan memanggil kita, kita pun akan menyahut, ayat 15a. Ini menggambarkan suatu hubungan yang intim, bahwa Tuhan pun dapat langsung memanggil kita dan kita bisa langsung menjawabnya. Bandingkan kondisi saat manusia jatuh ke dalam dosa, di mana Tuhan memanggil Adam dan Hawa, tetapi mereka malah bersembunyi. Kita harus seperti Samuel yang menjawab panggilan Tuhan.
Boleh kita lihat dalam kitab 1 Samuel 3 ayat 10, Yesaya 6 ayat 8, dan masih banyak contoh lainnya dalam Alkitab. Menjawab Tuhan berarti kita mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ketika Tuhan meminta kita untuk melakukan sesuatu, maka apakah kita mau melakukan atau tidak bergantung dari iman kita dan juga bergantung dari tingkat dan kualitas hubungan kita dengan Tuhan selama ini. Jika ada orang yang baru kita kenal meminta melakukan sesuatu, tentu kita akan berpikir ulang 10 kali untuk melakukan permintaannya itu, bukan? Akan tetapi jika orang tua atau pasangan kita yang telah kita kenal bertahun-tahun dan kita sangat kasihi, kita melakukan sesuatu, meminta sesuatu untuk kita lakukan, pasti kita akan segera melakukan itu. Itu adalah gambaran hubungan bagaimana seharusnya kita dengan Tuhan ketika kita hidup di dalam dunia ini. Dan ketika kita sudah mencapai tingkatan tersebut, pasti Tuhan akan sangat rindu mengasihi dan memberkati kita dengan sangat luar biasa. Amin. Selamat beraktivitas Sobat Kairos, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. HKBP menetapkan tahun 2023 ini sebagai tahun profesionalisme dalam penata layanan yang menjadi orientasi dalam seluruh dimensi dan aras pelayanan HKBP. Orientasi pelayanan ini adalah sebagai upaya menunaikan panggilan gereja secara profesional dengan terang tema, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, dari Filipi 2 ayat 12, dan subtema mewujudkan penata layanan Hajuara Bagason yang profesional di tengah-tengah gereja dan masyarakat demi pelayanan jemaat dan penata layanan keuangan untuk menjadi gereja lebih mandiri, berkeadilan, bersukacita, dan meneladani Kristus. Untuk mendukung pelaksanaan tema dan subtema itu, HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah membentuk Panitia Tahun Profesionalisme dalam Penata Layanan di HKBP Distrik 8 DKI Jakarta yang akan bertugas menerjemahkan orientasi pelayanan itu melalui program-program unggul dan prioritas demi kualitas pelayanan di segala aras. Program unggulan dan prioritas didesain dalam bentuk pembinaan, pelatihan, pendampingan, hingga penguatan bagi para pelayan tahbisan, pelayan non-tahbisan, dan seluruh warga jemaat. Sehingga melalui program tersebut akan tercipta penata layanan menuju aktivitas gereja yang kokoh dan solid melaksanakan tugas panggilannya dalam dimensi koinonia, marturia, dan diakonia yang penuh dedikasi dan tanggung jawab. Profesionalisme dalam penata layanan bukan hanya menyangkut kemampuan tata kelola dan manajemen administrasi dan keuangan, namun juga akan menyasar penguatan interaksi dan relasi yang saling peduli dan saling melayani di tengah kehidupan warga HKBP. Maka sebagai bagian dari upaya menyukseskan program pelayanan yang akan dilaksanakan pada tahun profesionalisme dalam penata layanan HKBP di Distrik 8 DKI Jakarta, kami mengajak seluruh warga HKBP Distrik 8 DKI Jakarta
para pemerhati dan juga simpatisan untuk memberikan dukungan penuh melalui doa, daya, dan dana, sehingga orientasi pelayanan ini berbuah baik demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Horas, horas, horas.